Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada fasilitator, pengajar praktik, calon guru penggerak angkatan 7, serta ibu bapak guru yang menyaksikan tayangan ini, semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, saya Mas Ria, CGP Angkatan 7, akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi. Dimulai modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berikutnya kita lihat bahwa untuk modul 1 ini ada 4 bagian. Bagian yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa kita selaku guru, selaku pendidik hendaklah memiliki 3 konsep berikut. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang kedua Ingmadyo Mangunkarso, yang ketiga Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo maksudnya adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru hendaklah menjadi teladan untuk peserta didik, untuk murid-murid, ya, menjadi teladan yang bisa ditiru, yang bisa dicontoh bagi mereka. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, kita selaku pendidik, sebagai guru, hendaklah kita posisi berada di tengah, yaitu memberi motivasi, memberi semangat, selalu memberikan peluang, ya, sehingga peserta didik kita bersamai dengan hal-hal yang lebih positif. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, bahwa guru itu juga bisa posisi paling belakang, ya, memberikan kesempatan peserta didik yang posisinya di depan, yang sedang mereka jalani, sehingga kita yang posisi di belakang ini hanya mengikuti, mengarahkan apabila ada hal-hal yang perlu diarahkan. Tuh ya, jadi 3 konsep ini adalah ingat sosung tulodo, bahwa guru ada saatnya posisinya di depan sebagai keteladanan. Bisa jadi Ingmadyo Mangunkarso posisinya berada di tengah sebagai posisi pemberi penyemangat, pemberi motivasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi guru itu ada posisi di belakang, yaitu Tutwuri Handayani, jadi dia memberikan arah. Ketika yang di depannya mungkin agak belok-belok sedikit, kita memberikan arah. Itu adalah konsep pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan itu adalah suatu tempat persamaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Siapa yang disebut benih ini? Benih-benih ini adalah peserta didik atau murid-murid atau anak-anak, ya, yang wajib kita pelihara, yang wajib kita layani, yang wajib kita rawat, sehingga benih-benih ini akan tumbuh, akan menghasilkan, akan kita bisa panen dengan yang lebih baik lagi. Kemudian dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun peserta didiknya dengan melihat kondisi kodrat alam serta kodrat zaman. Pendidik atau pamon tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri di saat memberikan layanan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita selaku guru, selaku orang yang dewasa, menuntun peserta didik ini ada 2 hal yang wajib kita tunaikan, yaitu jangan sampai kodrat alamnya dan kodrat zamannya terabaikan, gitu ya. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman ini tentunya kita harus maksimalkan. Kodrat alam itu merupakan kondisi sosial budaya, ya, anak-anak kita tumbuh dalam sosial budaya yang berkembang di lingkungannya. Jadi jangan sampai kita menyalahi kondisi lingkungan anak-anak, ya, sehingga mereka merasa kebingungan dengan memaksakan dengan budaya-budaya yang lainnya. Berikutnya juga sama kodrat zaman. Kondisi saat ini, saat yang kita hadapi saat ini, anak-anak zamannya. Jangan kita tarik ke belakang sesuai dengan zaman yang pernah kita alami.
Jadi kodrat zaman ini memaksimalkan untuk kebutuhan saat ini. Untuk masa yang lampau tidak bisa dipaksakan untuk menjadi irama waktu yang sedang berjalan. Ya, jadi kebijakan guru itu adalah kita harus bijak bersamai peserta didik kita, yaitu sesuai dengan ketentuan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Berikutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi tentunya tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan yang tinggi, ya, batasannya yang tinggi. Karena keselamatan dan kebahagiaan pengukurannya itu adalah relatif, sehingga kita melihat bahwa orang yang bahagia dan selamat setinggi-tingginya ini adalah tolak ukur untuk mencapai dari hasil didikan atau hasil pendidikan. Berikutnya, untuk modul 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Siapa sih guru penggerak itu? Yang dimaksud guru penggerak adalah yang menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya maupun di lingkungannya. Ya, guru penggerak ini wajib menggerakkan komunitasnya atau mengimbaskan hal-hal yang positif untuk rekan-rekan gurunya, baik intern di sekolah maupun mungkin secara luas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Kita diawali dengan tergerak, di dalam diri kita tergerak, kemudian kita berusaha bergerak, dan kemudian yang ketiga adalah menggerakkan. Ini guru penggerak. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat reflektif, dan yang kelima mandiri. Kelima-lima nilai guru penggerak ini tentunya adalah nomor 2-5 untuk kepentingan kita berpihak pada murid. Inovasi seorang guru, kolaboratifnya seorang guru, reflektifnya seorang guru, mandirinya seorang guru, bagaimana dia memberikan layanan kepada murid, berpihak kepada murid. Ya, jangan dibalik. Kalau mungkin selama ini gurunya, siswa berpihak pada guru, tetapi untuk nilai-nilai penggerak ini adalah kita harus mulai mengkolaborasikan inovasi guru, refleksi guru, mandirinya guru adalah kita mengupayakan untuk berpihak kepada murid. Karena murid ini adalah tanggung jawab kita untuk dilayani dan untuk pengembangan diri mereka masing-masing. Kemudian yang disebut peran guru penggerak ini adalah ada 4. Guru penggerak harus mampu berperan sebagai yang pertama mengembangkan dirinya. Kalau tidak mampu mengembangkan dirinya, bagaimana mengembangkan untuk orang lain? Jadi peran guru penggerak hendaklah mampu mengembangkan diri dan mengembangkan diri orang lain sebagai bukti pengimbasan. Yang kedua, memimpin pembelajaran di kelas, ya. Seorang guru penggerak wajib memimpin pembelajaran, memberikan layanan pendidikan di kelas untuk berpihak kepada murid. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Meskipun mungkin guru penggerak baru seorang guru, tetapi harus visi misinya, perannya mampu memberikan masukan-masukan kepada manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah memimpin pengembangan sekolah. Ya, jangan sampai seorang guru penggerak ragu untuk memberikan informasi-informasi, kemudian pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalamannya untuk pengembangan sekolah di mana guru itu berasal. Berikutnya adalah visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang pertama adalah tentunya memimpin perubahan positif. Ya, memimpin perubahan positif. Yang kedua adalah mengelola perubahan positif.
Jadi seorang guru penggerak harus mempunyai visioner, mempunyai ide-ide, mempunyai tujuan, ingin mewujudkan perubahan-perubahan yang lebih lagi, tetapi dalam perubahan positif. Yang kedua tentunya tidak hanya memimpin, harus dapat mengelola, ya, mengelola perubahan itu ke arah yang lebih baik lagi. Yang terakhir di dalam visi guru penggerak, tentunya ketika memimpin dan mengelola perubahan positif ini ada wadahnya, ada ketentuannya, ada ilmunya, ada teorinya. Yang kita ambil adalah inquiry apresiatif, yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang atau suatu organisasi. Jadi kita mencari, berpikir, kemudian fokus pada upaya kolaborasi untuk menemukan hal-hal positif. Tentunya menemukan hal positif itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mencurahkan dan untuk menjadi perwujudan yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Kemudian tahapan perubahannya ini menggunakan teori Bagja, ya. Teori Bagja ini adalah tahapan dalam menerapkan perubahan yang kita inginkan. Yang pertama tentunya dari sekian visi atau impian atau keinginan, buat pertanyaan utama. Dari sekian banyak kita fokus satu fokus yang harus kita utamakan. Yang kedua, setelah kita punya satu fokus hal yang harus kita dalami, ambil pelajaran kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan impian tadi. Yang ketiga, gali mimpi, ya, gali mimpi. Tidak hanya sekedar mimpi, tetapi impian-impian itu kita berusaha untuk pecah, kita usahakan diwujudkan apa sih dari pertanyaan yang utama tadi, pelajaran yang bisa diambilnya apa, dan mimpinya yang bisa diwujudkan apa. Kemudian jabarkan rencana, tentunya tidak hanya sekedar mimpi, dijabarkan rencananya, kapan dilakukan, siapa saja yang terlibat, bagaimana anggaran, bagaimana endingnya, dan seterusnya. Ini dijabarkan dalam rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, mulai dari mana nih, gitu ya, sehingga perubahan positif ini akan terwujud dengan kita menuangkan dalam teori Bagja. Ya. Dan yang terakhir pada modul 1.4 ini adalah budaya positif. Budaya positif tentunya mulai dari kelas sebagai lingkup yang paling kecil, kemudian sekolah, itu tentunya untuk menciptakan budaya, kebiasaan, atau sesuatu yang terbiasa dilakukan, tentunya perlu kedisiplinan. Kedisiplinan oleh seluruh kelas, warga kelas, atau warga sekolah. Tentunya disiplin ini ada 3 macam kekuatan yang untuk menguatkan disiplin. Mungkin dibuat aturan, atau dibuat kesepakatan, atau dibuat keyakinan. Tetapi ketiga-tiganya tentu berbeda, ya. Kalau aturan biasanya dari pihak yang mempunyai kekuatan, dan aturan itu dibuat supaya dilakukan oleh orang pihak kedua yang kekuatannya lebih rendah. Dan kalau aturan ini dijalankan, biasanya seandainya yang kekuatan pihak kedua itu melanggar, biasanya yang memiliki aturan dengan mudah dengan adanya hukuman. Konsekuensinya itu biasanya hukuman. Kalau kesepakatan, biasanya ini adalah kedua belah pihak, antara yang pertama dan yang kedua, dan juga sama biasanya kalau kesepakatan ini ada konsekuensi yang dibangun. Dan yang terakhir, keyakinan, ini adalah nilai yang paling tinggi di antara ketiga-tiganya. Kenapa? Karena keyakinan ini digali antara pihak satu dan pihak dua, apa sih yang mempunyai nilai-nilai positif apa, nilai-nilai universal apa yang dibangun supaya budaya positif ini terbangun, ya. Jadi keyakinan ini adalah berdasarkan diskusi,
berdasarkan saling berbagi. Ya, ini adalah nilai keyakinan. Kemudian dari kedisiplinan ini tentunya harus ada kontrol. Ada kontrol. 5 posisi yang memegang kontrol itu adalah biasanya memposisikan sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima-limanya ini yang paling utama adalah sebagai manajer, ya. Karena kalau posisi kontrol sebagai penghukum, apapun kesalahannya biasanya langsung spontanitas menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya, seolah-olah kita tidak membuat pihak kedua merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, atau teman atau pemantau. Yang paling utama itu adalah manajer. Tetapi mungkin tidak mudah untuk kita memberikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kenapa? Karena kalau sudah manajer ini biasanya dia sudah memahami 5 kebutuhan dasar, ya, bahwa anak-anak itu butuh kebutuhan fisiologis, apakah mungkin kenakalannya itu ada unsur makan, minum, tidur, ya. Itu apakah ada pengaruh dari situ? Apakah rasa amannya sudah terbentuk atau tidak? Kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Apakah kelima ini sudah dipahami oleh seorang manajer, gitu ya? Itu ini sangat kaitannya. Kemudian dari ketiga-tiga ini solusi untuk pendisiplinan jika ada yang melanggar tentunya adalah menstabilkan identitas atau segitiga restitusi ini adalah menjadi salah satu solusi. Pertama, ketika ada anak yang melanggar, pertama itu adalah stabilkan dulu identitasnya, ya. Betul nggak dia melakukan pelanggaran? Apa alasan dia membuat pelanggaran? Kemudian setelah dia menstabilkan, melakukan, mengungkapkan, baru kita memvalidasi kesalahan. Namanya kesalahan itu tentunya harus kita luruskan, ya. Kalau misalkan ada keyakinan kelas yang dilakukan, yang dipahami, kita awali dari situ. Tetapi ketika tidak ada keyakinan kelas, misalkan kita validasi kesalahan ini adalah kesalahan itu tentunya ada dampaknya. Kita luruskan. Itulah namanya validasi kesalahan. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Kita satukan persepsi dari yang melanggar tadi bahwa ada nilai-nilai universal yang harus kita bangun supaya kita tidak terjebak pada pelanggaran-pelanggaran, ya. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan dari modul 1, guru penggerak harus memiliki visi, ya, yang kuat untuk menciptakan perubahan pendidikan serta budaya positif di sekolah atau lingkungannya dengan mengacu pada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian presentasi dari saya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.